Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mega, kembali lagi bersama kami di Genius Speak. Bulan Ramadan yang penuh berkah telah tiba, dan pada Ramadan kali ini kita memiliki segmen baru yang sangat seru tentunya, yaitu Cerdik, Ceramah Ramadan Asik. Saya Hoyrunisa siap menemani kalian untuk have fun di bulan yang penuh berkah ini. Nah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini tentunya kita dapat meningkatkan kualitas diri. Nah, mengenai hal ini, kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Bapak Ahmad Hamdan Yuafi, SPDI, selaku guru agama di SMK Negeri 1 Gelagah. Selamat datang Bapak. Halo, Nisa namanya ya? Iya. Oke. Terima kasih ya Pak, karena sudah menyempatkan waktunya untuk memberi materi di podcast kali ini. Betul, terima kasih juga udah mengundang. Keren nih, Genius. Gimana Nisa? Baik Bapak, di sini pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Oh iya. Nabi Muhammad sendiri kan menjadi suri tauladan baik ya Pak. Betul. Jadi kita mau meneladani sifat-sifatnya nih. Kita kan kurang tahu lebih lengkap nih, mungkin Bapak Hamdan bisa menambahi wawasan kami. Iya. Baik, yang pertama Bapak, kami mau tanya nih mengenai sifat Nabi Muhammad, yaitu sifat sabar. Oh iya. Bapak tahu sendiri kan kalau di bulan puasa itu kita harus menjaga sikap sabar kita. Betul. Agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menurut Bapak nih, sifat sabar apa contohnya yang dapat menjadi teladan untuk kita? Oke, Nisa, terima kasih. Pertanyaannya keren. Jadi sesuai dengan apa yang Nisa sampaikan tadi, bahwa betul ya, bahwa bulan puasa itu emang intinya adalah yang pertama sabar. Iya. Karena kalau kita pelajari dan kita bedah arti puasa itu kan menahan tuh. Iya. Ya, menahan, baik itu dari menahan makan dan haus tentunya, makan minum, dan juga menahan sabar, emosi, nafsu dan segala macamnya. Nah, apa sih yang bisa kita teladani dari sifat Nabi Muhammad itu sendiri? Salah satu sifat Nabi Muhammad yang sering kita dengar adalah kayak fatona, sidik, ya, tablik. Di situ juga ada sifat sabar. Nah, sering deh kita dengar kisah-kisah Nabi tentang kesabarannya, tentang ketika saat Nabi Muhammad hijrah. Pernah dengar ceritanya ketika dibenci oleh kaum yang ada di situ? Nabi dilempari batu, dilempari kotoran. Apa yang Nabi balaskan kan? Nggak ada. Seperti itu. Nabi hanya sabar dan sabar. Nah, ketika dikontekskan atau dihubungkan dengan bulan puasa, bulan Ramadan, tentu itu misi kita tuh, Nisa dan teman-teman semuanya. Jadi sabar itu betul-betul kunci untuk kita menikmati dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tentunya dengan berbagai cara ya, kayak kita harus betul-betul mengimani bahwa puasa ini betul-betul buat diri kita, ya, melaksanakannya dengan baik. Kalau ada orang yang mungkin mengganggu atau mencoba ngetes sabar kita nih ya, Nisa, pernah paling Nisa ada temennya atau siapa, tapi Nisa harus banget, Pak. sabar, ya kan? Kayak menguji kesabaran banget gitu, Pak. Iya, ya kan? Apalagi di tengah-tengah bulan puasa siang hari kita belum makan ya, perut kosong, nggak ada yang bisa kita untuk meredam kita, apa yang ya itu tadi, nilai dari puasa itu sendiri yang untuk harus kita bisa meredam, sabar di tengah cobaan. Atau puasa siang hari gimana sih lah, Nisa tahu lah, panas-panas, yang mesti ada aja mesti kan. Iya, Pak. Seperti itu. Nah, dan banyak lagi sih Nisa kayak teladan-teladan yang dari Nabi Muhammad, lebih ke sunnah ya, kayak sunnahnya Nabi Muhammad tuh kita menyegerakan berbuka. Nggak boleh tuh nunda-nunda tuh. Kayak misal Nisa udah lagi perjalanan, udah azan maghrib, nanti aja dah, itu nggak boleh. Jadi harus buka puasa, disegerakan. Bukan mendahulukan ya, bukan jam 5 buka sih, enggak. Tapi menyegerakan ketika azan. Termasuk sunnah mengakhirkan sahur. Jadi kalau buka menyegerakan, sahur diakhirkan. Karena biar apa? Biar kuat puasanya, juga biar sholat subuhnya nih biar kena. Nanti kalau Nisa atau siapa sahurnya jam 3, habis makan tidur nggak sholat subuh, ditakutkan seperti itu kan. Terus perbanyak baca Al-Quran, ya kan? Perbanyak sedekah. Banyaklah teladan Nabi yang bisa kita tiru. Tergantung kita ini mau milihnya dan melaksanakan yang mana dulu tuh. Tapi yang paling penting tadi itu benar, sabar. Karena kuncinya di situ, Nisa. Karena di bulan Ramadan kan juga pahalanya tuh berlipat-lipat ganda, Pak. Bener banget, dilipat gandakan. Ada salah satu keterangan bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan, satu huruf itu dikali lipatkan 10. Bayangin oleh Al-Fatihah berapa
huruf itu. Iya itu Pak. Dikali Sholat 10. 5 waktu aja udah kayaknya kebayang banget pahalanya banyaknya ya. Nah, ininya perbanyak Apalagi sholat. ditambah kita murojaah hafalan-hafalan. Betul bagus tuh Nisa. Seperti itu. Jadi sholat, ngaji, perbanyak lah. Jadi kalau Nisa tadi tanya apa sih suri tauladan atau sifat yang bisa kita tiru dari Nabi Muhammad, ya seperti yang Bu Hamdan sampaikan tadi, banyak lah bisa ditiru. Dan juga sedikit tambahan, di bulan Ramadan itu juga banyak peristiwa-peristiwa penting yang mungkin bisa kita pahami, kita nilainya kita ambil. Kayak turunnya Al-Quran Iya. di bulan Ramadan tanggal 17 atau nuzulul Quran. Nabi Muhammad perang Badar menang bulan Ramadan tuh. Masya Allah. Makanya kan kalau kita perdalam maknanya kan perang melawan hawa nafsu, melawan tadi itu emosi. Iya. Orang yang kuat itu bukan orang yang ototnya besar atau bisa ngangkat meja ini kan enggak. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan emosinya, benar. Diganggu atau dicoba seperti apapun, tapi tetap kuat menahan sabar. Rasa Gitu. sabarnya besar ya Pak. Betul. Nah Pak, untuk terkait yang Pak Hamdan tadi bilang Iya. kalau kita mengakhirkan sahur tadi, Hmm. nah biasanya kan ada tuh Pak yang habis sholat subuh itu kan tidur Betul. aja tuh. Iya. Katanya kan tidurnya orang puasa itu membawa pahala Pak. Iya, Tapi iya. kalau berlebihan itu gimana tuh Pak? Memang Kayak iya. habis subuh terus sampai sore itu gimana tuh Pak? Kayak bukan tidur kayak itu. Apa tuh Pak? Guling di kayak nyawa kayak itu. jadi saenake dhewe wis. Jadi yang ditanyakan Nisa bener sih. Ada salah satu hadis menyampaikan bahwa tidurnya orang puasa itu Membawa Ibadah. pahala. ibadah sih. Katanya seperti itu, kata-katanya. Tapi yang perlu Nisa ketahui dan teman-teman ketahui adalah hadis itu dhaif. Jadi hadis itu ada 3 Nisa. Ada yang pertama sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Ini kelasnya masing-masing. Hadis itu kan segala perbuatan, perkataan yang disampaikan oleh Nabi. Nah, ketika sahih itu pasti betul. Dan perawinya itu periwayatnya itu ada 7 yang terkenal. Salah satunya ada hadis Bukhari, Muslim, dan segala macamnya 7 itu. Nah, hasan yang kedua kelasnya adalah hasan. Hadisnya ini bagus, perawinya juga bagus, tapi masih di bawah sahih nih. Kelasnya nomor 2 hasan. Nah, yang ketiga hadisnya dhaif. Artinya lemah. Jadi nggak semua sahabat yang hidup ketika zaman Nabi itu amanah, dapat dipercaya. Bisa aja mereka menyampaikan hal yang palsu. Iya. Nah, contohnya hadis itu, tidur di bulan puasa adalah ibadah itu dhaif. Artinya lemah, tidak bisa dilakukan. Tapi itu multitafsir. Artinya bisa ditafsirkan baik, juga bisa ditafsirkan buruk. Contohnya, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Maksudnya adalah daripada berbuat yang tidak-tidak, yang mungkin bisa mengarah ke batalnya puasa atau mengurangi pahala puasa, entah itu yang pasti batal karena makan, atau mengurangi pahala puasa karena marah-marah, Iya. ya kan, emosi. Lebih baik tidur gitu loh. Maksudnya seperti itu multitafsirnya. Iya. Tapi pun nggak baik juga mari subuh turu sampai asar itu mah ya Berlebihan banget itu banget. Pak. Satu sakit, 2 Iya. juga. Nah, juga multitafsir hal yang kurang baik. Tadi kan Nisa bilang bulan puasa itu bulan yang pahalanya dilipat gandakan. Iya. Daripada tidur kan mending kita ngaji, Iya. sedekah, ya toh? Iya. Sholat diperbanyak. Bukan perbanyak rakaatnya, duhur jadi 5, bukan ya. Maksudnya sholat sunnahnya. Iya. Ya, sholat sunnahnya diperbanyak, ngajinya diperbanyak, murojaah tadi itu. Jadi daripada tidur, mending melakukan hal kebaikan gitu loh. Iya. Nah, multitafsir juga ada ulama mengartikan atau memaknakan tidurnya orang puasa itu adalah wirid, zikir. Maksudnya tidur itu kan diam ya. Iya. Tidur itu kan diam, nggak mungkin kan orang tidur kayang itu kan nggak mungkin. Iya, nggak Ya, mungkin. pasti diem kan. Iya. Nah, itu bisa diartikan, ulama juga mengartikan tidurnya orang puasa ibadah adalah wiridnya orang puasa, tahajudnya orang puasa, Iya. iktikafnya orang puasa itu ibadah. Maksudnya itu. Jadi kalau dari hadisnya dhaif, lemah, nggak bisa dibuat, nggak kuat lah hadisnya. Tapi bisa diartikan ke yang tadi itu yang Pak Amran jelaskan, ibadah, ngaji, wirid dan segala macamnya. Maksudnya itu. Iya. Gitu Nisa. Baik, terima kasih Pak. Nah, kita kan Gen Z nih Pak. Nisa Gen Z. Iya. Saya apa terusnya? Iya. Gen Z juga. Iya, Bapak kan Gen Z juga. Oke. Mau tanya nih Pak, kan biasanya tuh Gen Z tuh ada acara yang disebut biasanya tuh bukber, Bener, bukber. Buka apa? Buka bersama. bersama. Nah, itu nih Pak, menurut Pak Hamdan sendiri nih, lebih baik bukber sama teman-teman di kayak nongkrong-nongkrong, tempat nongkrong gitu, atau bukber sama keluarga tuh Pak?
Menurut saya semuanya baik sih, Iya. asalkan diimbangi juga hal yang baik. Maksudnya banyak hal-hal yang saya dapati itu kurang pas lah. Bukber tapi gak sholat maghrib, Iya, ya toh. betul. Bukber tapi gak poso. Iya, betul. Ya mungkin karena yang cewek haid mungkin ya, atau Iya. halangan yang lain. Nah, yang cowok ini kan yang lain, yang laki-laki ini. Iya. Jadi menurut saya selagi itu membawa kebaikan dan dibungkus atau juga diiringi dengan hal yang baik, contoh bukber bersama yayasan panti asuhan, nah itu bagus tuh. Atau bukber juga aksi solidaritas dari bukber, misal alumni ini atau teman-teman kalian atau siapapun ada uang kotak yang nanti disumbangkan ke masjid, itu bagus kan. Iya. Jadi tergantung konteksnya sih Nisa, kayak tadi itu lek bukber tapi akhirnya ngobrol sampai isya gak terawih kan ya Iya. podo ae kuwi. Kadang kan ada, Malaikat Pak, pun bingung yang iku ya piye nyatetnya iki kan. iya, yang dibarengin ngabuburit gitu tuh loh, Pak, biasanya. Ngabuburit itu dari dulu sih. Emang ngabuburit itu juga Iya. baik. Tapi lek ngabuburit tambah nyelongi peleme tonggo kan Ya itu ya, ya Pak. sama sama apa ngabuburit tapi sama pacarnya. Nah, iya itu gimana Kan tuh, Pak? pacaran nggak boleh. Iya, itu. Puasanya Jelas. batal itu, Pak. Bukan batal lagi dosa. Hmm, Apa kok gitu. biasanya kan lagi tren tuh, Pak. Iya, Ngabuburit iya. Repot ya. with siapa tuh Iya, iya. gitu. Tapi kembali ke bukber tadi, memang ya baiklah menurut saya, bagus asalkan tadi itu diimbangi atau dibarengi dengan hal yang baik juga, nggak ada salahnya kok. Mending mana bukber sama teman sama keluarga ya, dua-duanya. Dua-duanya. Jadwalnya mana dulu nih, teman dulu atau Iya. keluarga dulu. Takutnya ibu udah masak di rumah tapi kita lebih milih bukber Itu juga sama masalah temen. tuh, ibu sudah masak kamu malah buka di luar Iya, gitu itu kan. makanya. Sering? Enggak, Pak. Oh, nah, alhamdulillah bagus deh. Gitu. Biasanya Pak Hamdan juga kalau sore-sore tuh kan biasanya kan banyak tuh ngabuburit. Pak Iya. Hamdan juga pasti ngabuburit dong. Pernah. Nah, ya itu Pernah. di jalan-jalan kan biasanya ada tuh Pak, kayak di depan-depan masjid, di depan gang gitu. Kan berbagi takjil tuh. Bener. Nah, kan kita kan nggak bisa menyaring tuh Pak. Mm-mm. Kayak kita ngasih ke orang yang udah berkebutuhan lebih dan berkebutuhannya kurang. Kan kita kan nggak tahu ya Pak. Bener. Menurut Pak Hamdan gimana tuh? Kita harusnya apa yang kita lakukan biar orang-orang yang lebih kita prioritaskan itu yang kurang mampu gitu, Pak? Benar. Bagus nih pertanyaannya. Jadi kembali ke awal yang saya sampaikan tadi, termasuk teladan yang bisa kita tiru dari Nabi Muhammad adalah perbanyak sedekah. Iya. Termasuk bagi takjil itu kan sedekah ya. Nah, ini saya tanya, bagaimana sih kita nyaringnya atau milihnya? Sebenarnya kembali ke niatnya sih Nisa. Kalau misal kita niat dan mampunya itu lebih, ya sudah. Mau targetnya mana nih? Misal si A atau si Fulan punya rezeki lebih. Tinggal dia milih caranya deh, mau kasih makanan yang seperti apa, targetnya seperti apa, apakah dia di pinggir jalan tadi itu membagikan tanpa dia ngerasa, wah ini wis mampu nih, nggak usah. Ya nggak usah seperti itu. Karena Iya. kembali lagi niatnya apa? Sodako. Sodako gitu loh. Kita nggak usah kayak susah-susah. Kayak wong iki wis mampu deh. Iya. Akhirnya keburu buka ya, banyak buku Iya. takjilnya belum dibagi ya kan. Jadi tergantung niatnya nih saya. Jadi nggak usah capek-capek buat kita ngefilter atau segala macamnya. Balik lagi ke caranya. Kalau misal nggak mau seperti itu, Iya. ada cara lain tuh. Iya. Datangi tempat-tempat, mohon maaf, seperti panti asuhan Iya. atau pondok pesantren, ya kan? Iya, Pak. Atau asrama-asrama yang memang membutuhkan. Ya kalau emang mau kekhawatirannya tadi Nisa seperti itu ya, kayak Iya. udah mampu nih gitu. Iya. Nggak apa sih. Kasihan yang kurang mampu gitu. Banyak caranya sih, tergantung niatnya. Jadi kalau kita udah niat sedekah, nggak boleh kita di belakang tuh kayak, mau kayak wis manu deh. Iya, betul. Nggak boleh Nisa. Jadi Kesannya kalau kayak gitu nggak ikhlas nggak gitu ya. bener, nggak ikhlas akhirnya jatuh. Nah, ya balik lagi. Saya sering kok kemarin, kebetulan saya di rumah kan juga dulu jadi remaja masjid. Iya. Salah satu program kita itu setiap Ramadan kita buka donasi, Iya. dan dari donasi itu diolahkan jadi makanan jadi dan disebar ke jalan-jalan. Dan menurut kami itu hal yang mengasihkan dan ya wis sebagai syiar juga kan. Iya, Pak. Jadi kebaikan itu harus ditumbuhkan. Betul. Kadang-kala kita tidak memperdulikan omongan, duh daripada di jalan mending ning panti asuhan. Iya. Biarkan udah orang berkata apa, yang penting kan kita niat sedekah. Opini orang masing-masing ya, Pak. Benar. Dan juga tadi itu kebaikan harus ditampakkan. Iya. Jangan sampai kebaikan itu kalah sama keburukan. Paham Iya. ya? Jadi Paham. syiar itu harus dinaikkan lah. Iya. Termasuk tadi itu yang Nisa tanyakan ngabuburit dengan
bagi-bagi teman-teman. takjil, seperti Bagi-bagi itu. takjil. Ya, baik. Terakhir deh Pak, saya pengen nanya nih ke Pak Boleh, Hamdan. iya. Pak Hamdan pernah nggak sih kayak melakukan sebuah kesalahan nih di bulan puasa dan itu disengaja dan berulang-ulang? Misalnya kayak nonton HP yang terus-terusan gitu Pak. Pernah nggak sih Pak? Ngeri ya pertanyaannya ya. Iya. Pernah sih beberapa yang mungkin itu bisa dulu ya, nggak kemarin-kemarin ini, dulu kayak masih ketika remaja, masih ketika kecil. Hal-hal yang merusak pahala puasa itu sendiri. Bener tadi yang dikatakan oleh Nisa, kayak main HP terlalu lama, terus hampir batal puasanya karena lupa gitu kan. Iya. Ya namanya manusia ya kan. Mau makan tapi puasa gitu kan. Saya taruh lagi gitu kan. Ya pernah sih hal-hal yang hampir merusak. Jadi beda ya. Hal-hal yang merusak dan membatalkan. Kayak emosi itu nggak batal puasanya, tapi cuman merusak. Iya. Terus bohong itu nggak batal puasanya, tapi merusak Merusak. pahala puasa. Terlalu lama tidur nggak batal, tapi Iya. tadi itu mengurangi pahala puasa. Iya, betul. Seperti itulah. Jadi namanya manusia ya. Saya juga manusia walaupun guru agama, walaupun Iya. mungkin di antara kalian juga menganggap saya sebagai panutan, tapi ya saya juga manusia. Kalau Iya. Nisa tanya ada nggak pengalaman yang pernah hampir merusak atau batal puasa, ya pasti pernah lah. Tapi nggak sampai tadi kan tanya disengaja terus-terusan. Ya ngapain terus saya 1 bulan puasa Ramadan gitu kan. Iya. Nah Pak, kalau yang dijelaskan sama Pak Hamdan tadi kan merusak. Iya. Kan kalau merusak sama membatalkan tuh beda tuh Pak. Beda ya. Kalau beda. yang pacaran tuh gimana Pak? Pacaran ya, wah susah lagi kok yang jawab iki. Tapi nggak apa. Pacaran itu jelas ya. Nisa ini kelas apa? TJKT. TJKT, nggak masuk di kelasnya Pak Hamdan ya. Iya. Tapi pasti diajari sama guru agamanya. Jadi kebetulan di semester 2 ini ada bab yang pas banget. Waktunya pas, terus penyampaiannya pas, itu tentang pergaulan bebas. Iya. Nah, di situ Pak Hamdan jelaskan tuh apa aja yang menyebabkan pergaulan bebas di situ ya. Faktor apa saja yang merusak dan apa yang menyebabkan remaja-remaja ini terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Termasuk pacaran itu dilarang. Nggak ada ajaran Islam pacaran tuh, aduh wis. Jangan sampai Nisa, jangan-jangan pacaran Nisa ini. Enggak Pak. Oh enggak sekali apa enggak 2 kali atau gimana? Alhamdulillah enggak pernah. Bahkan muridnya Pak Hamdan sendiri ada yang tanya Iya. waktu pelajaran itu, Pak Hamdan, kalau pacaran pas puasa tuh batal atau gimana? Sama kayak pertanyaan Nisa tadi. Iya. Saya jawab dengan lantang, Waduh. jangankan batal, ya dosa, double jadi ya dosa. Iya. Ya sekarang ngapain ya kan? Iya. Fadilahnya atau manfaatnya nggak ada kan? Benar Sama sih. saja membungkus. Gini, jangan mencampur adukkan antara yang baik dan yang buruk. Atau bahasa kerennya, bahasa Qur'annya itu wala talbisul haq wal batil. Jangan mencampur adukkan hak dan yang batil. Kan pacar saya ingatkan saya puasa, Pak. Waduh. Waduh. Kan pacar saya ingatkan untuk sholat, Pak. Ya bagus ingatkan, tapi pacarannya ini kan jelek. Iya. Ibarat mohon maaf, kotoran dibungkus dengan kain ihram atau kain suci, kan tidak bisa. Sama saja buruk, isinya tetap buruk. Iya Pak. Jadi jangan sampai mencampur adukkan, tetap dosa. Tetap nggak boleh. Terus gimana Pak kalau kita punya perasaan kepada lawan jenis? Waduh, Waduh, iya itu coba. Pak yang mau saya pertanyakan juga. Iya, gimana? Apa Kayak ditahan? kita nggak pacaran tapi kita suka sama orang lain itu gimana itu Pak? Wajar lah Nisa. Orang Allah aja maha pengasih lagi maha penyayang. Masya Apalagi Allah. hambanya. Iya. Gitu loh. Betul. Tapi sikapnya kita nih loh, apakah kita meneruskan terus nabrak kita menyampaikan ya? Terserah sih, mau apa istilahnya sekarang confess ya? Confess ya. Confess, ngaku, nembak. Tapi lagi ditolak ya ojo loro hati. Ya sakit Ya, Pak. Sakit ya. Iya. Jadi jangan pacaran udah. Iya. Fokus belajar, fokus ibadah. Jadi apa yang kalian kejar itu apa sih sekarang? Nata untuk masa depan lah. Iya, cita-cita ya Pak. Masa Bener. depan harus Jadi, cerah. Intinya pacaran waktu bulan puasa itu. Jangan ya, Jangan. Dek ya. bener. Jangan ya Dek ya, itu jawabannya Nisa. Paling pertanyaan titipan ini ya. Iya sih. Iya, gak apa-apa. Next, nanti ada pertanyaan titipan lagi gak apa-apa. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi nanya kan? Sudah. Sudah, cukup. Oke. Iya.
Baik Pak, waktu tidak terasa ya sudah berlalu. Iya Nisa. Dari tadi kita sudah berbincang-bincang. Terima kasih kepada Pak Hamdan karena telah memberikan wawasan Iya. kepada kita mengenai bagaimana sih sifat Nabi Muhammad yang patut diteladani. Iya. Semoga Pak Hamdan diberikan kesehatan, Amin. panjang Terima kasih, umur, terima rezekinya kasih, ya. melimpah. Amin amin. Nah, dan juga untuk rekan-rekan sekalian, semoga podcast kali ini memberikan banyak manfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.